Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan belajar kita pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang Qitmir, anjing setia Ashabul Kahfi. Nah, mungkin kalian udah pada familiar sama kisah Ashabul Kahfi kan? Para pemuda yang tidur ratusan tahun di gua. Tapi ada yang sering kita lupakan nih. Ada tokoh lain yang gak kalah penting dalam kisah ini. Siapa? Anjing mereka. Namanya Qitmir. Lupa anjing kok bisa masuk Quran? Temanya penting ya. Nah, santai dulu. Ini bukan cuma soal anjing biasa loh ya. Ini tentang kesetiaan, tentang makna persahabatan yang sejati. Dan kalau kita mau jujur, kadang anjing itu lebih setia daripada manusia kan. Nah, ketika berhadapan dengan kisah Qitmir ini, biasanya orang akan jatuh pada 3 respon. Yang pertama adalah langsung dismiss, yaitu wah cuman anjing kok dibahas segala, wong hewan najis, nggak perlu dipelajari. Itu namanya shallow thinking, nggak mau menggali makna yang lebih dalam. Yang kedua ada yang over interpreting. Wah, ini pasti anjing ajaib, anjing yang bisa bicara, anjing yang punya kekuatan supernatural. Itu juga kebablasan, malah bikin cerita jadi kayak dongeng Harry Potter. Yang ketiga, nah ini yang direkomendasikan. Kita terima saja bahwa Allah memang sengaja memasukkan kisah anjing ini dalam Al-Quran, karena ada hikmah yang besar yang bisa kita petik. Ada makna tentang kesetiaan, pengorbanan, dan bagaimana makhluk yang paling sederhana pun bisa memberikan pelajaran berharga buat kita. Nah, jadi ceritanya begini. Jadi ada 7 pemuda, atau ada yang bilang 5 atau 6. Nggak ada yang tahu persisnya ya. Yang lari dari kezaliman Raja Decius, raja yang memaksa rakyatnya menyembah berhala. Para pemuda ini memilih bertauhid, milih ngikutin kebenaran meskipun harus menghadapi resiko besar. Nah, dalam pelarian mereka ke gua ada seekor anjing yang ikut. Namanya Qitmir. Anjing ini bukan anjing sembarangan loh ya. Dia anjing pemburu yang punya kesetiaan luar biasa. Terus kenapa anjing itu ikut, Pak? Ya karena dia setia sama tuannya. Wong simpel kok. Tapi disitulah kekuatannya, kesederhanaan yang penuh makna. Ketika para pemuda tertidur karena kuasa Allah, tidur yang panjangnya ratusan tahun, si Qitmir ini tetap setia menjaga di depan mulut gua, membentangkan kedua tangannya, maksudnya kedua kakinya di pintu gua. Jadi kayak security yang siaga 24 jam. Bayangin ya, berabad-abad dia menjaga, nggak pernah ninggalin tempat itu. Padahal dia bisa saja kan pergi nyari makan sendiri, hidup bebas, tapi tidak. Dia tetap memilih untuk setia. Nah, disitulah kuncinya teman-teman. Katanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Qitmir ini jadi simbol kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang nggak mengenal pamrih, kesetiaan yang nggak tergantung mood, kesetiaan yang konsisten meskipun situasinya berubah drastis. Dan ini yang menarik, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Qitmir ini juga mendapat pahala karena kesetiaannya, bahkan masuk surga. Subhanallah. Loh Pak, kok anjing bisa masuk surga? Ya kenapa enggak? Allah Maha Adil. Kalau makhluk sekecil itu bisa menunjukkan sifat-sifat mulia, kesetiaan, pengorbanan, konsistensi, kenapa Allah nggak bisa memberikan balasan yang setimpal? Itu makanya jangan remehkan siapapun dalam hidup kita. Kadang justru dari yang paling sederhana, yang paling humble, kita bisa belajar tentang nilai-nilai luhur yang sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita petik dari kisah Qitmir ini untuk hidup kita hari ini? Pertama, tentang konsistensi. Qitmir itu konsisten dalam kesetiaannya selama berabad-abad. Nah kadang kita setia sama temen cuman waktu butuh doang. Kalau nggak butuh, wes hilang. Kedua, tentang keikhlasan. Qitmir nggak berharap imbalan apa-apa. Dia menjaga karena memang itulah tugasnya, itulah panggilannya. Lah kita sering banget kan berbuat baik sambil ngarep pujian, ngarep diposting di sosmed, ngarep viral. Ketiga, tentang tidak memandang rendah siapapun. Allah aja sampai mengabadikan kisah seekor anjing dalam Al-Quran.
Berarti ada hikmah besar yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita jadi manusia yang sombong, yang merasa paling benar, paling penting. Dan ini yang lebih dalam lagi. Katanya para ulama, kisah Qitmir ini juga menunjukkan bahwa kebaikan itu bisa datang dari siapa saja dan dari apa saja. Bahkan dari makhluk yang secara zahir mungkin kita anggap sepele. Ada quotes bagus dari Imam Al-Ghazali. Sometimes the most profound lessons come from the most humble teachers. Kadang pelajaran paling dalam justru datang dari guru yang paling sederhana. Ya kan gitu loh. Qitmir itu cuman anjing, tapi dia bisa ngajarin kita tentang kesetiaan sejati. Sementara kita yang manusia yang dikasih akal, yang dikasih nurani, kadang malah nggak bisa konsisten dalam komitmen kita sendiri. Makanya jangan sombong. Belajarlah dari siapa saja, dari mana saja, bahkan dari hewan sekalipun. Nah, di zaman sekarang ini nilai-nilai yang ditunjukkan Qitmir ini makin langka. Era digital ini kan bikin kita jadi generasi yang gampang bosen, gampang pindah haluan. Hari ini kita support A, besok kita support B. Hari ini bilang setia, besok udah ganti pacar. Padahal kalau kita mau jujur, hidup yang bermakna itu yang hidup konsisten. Dengan nilai yang kita yakini. Meskipun situasinya berubah, meskipun ada godaan untuk berkhianat, kita tetap teguh pada prinsip. Qitmir itu 300 tahun lebih bersetia. Kita 3 bulan aja udah goyah. Makanya belajarlah dari Qitmir. Jangan cuma setia waktu enak doang, setia juga waktu susah, setia waktu ditinggal, setia waktu nggak ada yang ngeliat. Jadi kesimpulannya hidup itu memang absurd, penuh ketidakpastian, tapi di tengah absurditas itu kita bisa pilih untuk jadi seperti Qitmir, setia pada nilai-nilai yang kita yakini, konsisten dalam komitmen kita, ikhlas dalam pengorbanan kita. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan siapapun dalam hidup. Bahkan dari anjing pun kita bisa belajar tentang kemuliaan akhlak. Walau alam bisa.